Salam hangat dari bumi Tadulako. Nusa Rara, Nusa Batutu, bersama kita satu. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar di Pulau Sulawesi, berada di wilayah tengah Indonesia. Garis khatulistiwa melintasi bumi Tadulako ini. Selain keindahan alamnya, Sulawesi Tengah juga kaya dengan bahasa daerah. Tercatat ada 34 bahasa daerah dari 12 kabupaten dan 1 kota. Jati diri bangsa diwujudkan melalui bahasa dan sastra, baik Indonesia maupun daerah. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah diharapkan dapat menjadi perekat dalam membangun kehidupan yang dilandasi oleh semangat solidaritas dan berkesastraan. Oleh karena itu, kami ada. Untuk menangani permasalahan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 19 September 1999, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat nomor 227/O/1999 tentang berdirinya Kantor Bahasa Palu. Tahun 2001, Kantor Bahasa Palu berubah nama menjadi Kantor Bahasa Sulawesi Tengah dan menempati gedung yang beralamatkan di Jalan Unpad 1, Bumi Rofiga, Tondo. Tahun 2003, Balai Bahasa Sulawesi Tengah menjadi bagian unit pelaksana teknis atau UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di wilayah Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 156/O/2003 tanggal 17 Oktober 2003 dan pada tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur. Balai Bahasa Sulawesi Tengah berubah nama menjadi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah berada di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki visi, yaitu terwujudnya lembaga kebahasaan dan kesastraan yang andal dalam rangka mencerdaskan, memperkukuh jati diri, karakter, dan martabat masyarakat Sulawesi Tengah untuk memperkuat daya saing daerah dan bangsa. Adapun misi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah, meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan, meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan di Sulawesi Tengah, mengembangkan kerjasama kebahasaan dan kesastraan di Sulawesi Tengah, mengembangkan pengelolaan organisasi dan kelembagaan. Kami meyakini bahwa masa depan tidak cukup diwakili dengan gagasan dan opini, melainkan dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Demi mewujudkan visi dan misi, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah disokong oleh 32 pegawai
yang terdiri atas 8 orang kelompok jabatan fungsional dan 12 tenaga pelaksana, serta 10 pegawai pemerintah non-pegawai negeri yang saat ini dipimpin oleh Dr. Sandra Savitri Hanan, MA. Berada di wilayah tengah tak membuat kami terasing, melainkan bersaing memberikan yang terbaik. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Badan Bahasa bermanfaat, Badan Bahasa bermartabat. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki berbagai kegiatan unggulan yang meliputi bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa. Di bidang pembinaan lembaga, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa kegiatan kelembagaan, yakni pelayanan profesional bidang bahasa dan hukum yang telah dilaksanakan di berbagai daerah Sulawesi Tengah. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah juga telah melakukan penyusunan standar pelayanan publik yang meliputi layanan bahasa hukum, layanan perpustakaan, layanan uji kemahiran berbahasa Indonesia, layanan penyuluhan bahasa dan sastra, dan layanan bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Selain itu juga, dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Bakti Adiaksa, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan lomba menulis artikel bagi jurnalis se-Sulawesi Tengah dengan tema Peran Jurnalis dalam Menangkal Kejahatan Berbahasa Masyarakat di Dunia Maya. Selain pelayanan profesional bidang bahasa dan hukum, Balai Bahasa juga telah melakukan pelayanan profesional terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik yang meliputi pengambilan data kajian penggunaan bahasa di ruang publik di berbagai daerah Sulawesi Tengah. Dalam rangka menyukseskan kegiatan Aksi Nasional Pengutamaan Bahasa Negara di ruang publik, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah juga telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan lomba wajah bahasa sekolah tingkat SMA, SMK, MA sekota Palu. Kegiatan tersebut diikuti oleh 11 sekolah tingkat SMA, SMK, MA sekota Palu.
Indonesia yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji mulai dari kemahiran terendah hingga tertinggi. Sastra lisan Kayori sebagai jati diri kedaerahan yang terus dibina, dikembangkan, dan dilestarikan karena syarat dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, terutama dalam penguatan pendidikan karakter generasi muda bangsa. Bahasa daerah yang sudah dikumpulkan sebelum diusulkan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada kegiatan tersebut adalah para pakar bahasa daerah, budayawan, dosen, duta bahasa, dan peneliti Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Suku Kaili adalah suku bangsa yang mendiami sebagian besar di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Donggala, Sigi, dan Palu. Suku Kaili sejatinya sangat menjunjung tinggi persaudaraan, kekeluargaan, dan perdamaian sebagai semangat untuk menjalani hidup kesehariannya.
Orang Kelly seperti halnya suku lain di Indonesia, juga toleran dengan pendatang sehingga terjadi asimilasi kebudayaan tanpa meninggalkan akar budaya, begitu juga dengan bahasa. Persentuhan dari budaya-budaya itulah yang memperkaya kosakata bahasa Kaili, khususnya Kaili Ledo. Jumlah penutur bahasa Kaili sudah menurun. Hal ini disebabkan oleh penutur muda suku Kaili perlahan-lahan mulai meninggalkan bahasa mereka. Jika ini dibiarkan, bahasa Kaili dapat mengalami kepunahan. Salah satu bentuk dukungan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah pada pelestarian bahasa daerah di Sulawesi Tengah adalah menyusun dan menerbitkan kamus bergambar bahasa Indonesia Kaili Ledo Inggris. Salah satu program Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah adalah pengembangan kamus yang dilaksanakan oleh Kelompok Kepakaran Layanan Profesional Perkamusan dan Peristilahan. Bahasa Kaili merupakan salah satu bahasa asli Sulawesi Tengah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Oleh karena itu, pada tahun ini Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah menyusun kamus bergambar dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Kaili dialek Ledo, dan bahasa Inggris. Kamus tersebut dikemas dalam gambar dan warna yang menarik, sehingga anak-anak tertarik untuk membacanya. Selain itu, pengenalan beberapa kosakata bahasa Kaili pada anak usia dini yang dikemas dalam kamus tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam pelindungan dan pelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa Kaili. Proses penyusunan kamus bergambar bahasa Indonesia, Kaili dialek Ledo, dan Inggris dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, kamus bergambar bahasa Indonesia, Kaili dialek Ledo, dan Inggris diperuntukkan bagi anak-anak, baik pada jenjang taman kanak-kanak maupun sekolah dasar. Yang kedua, lokasi pengambilan data kamus bergambar yaitu di Desa Binangga, Desa Kota Rindau, dan Desa Kaleke. Ketiga desa tersebut berada di Kabupaten Sigi. Tujuan pengambilan data di ketiga lokasi tersebut adalah masyarakatnya merupakan penutur bahasa dialek Ledo. Ketiga, informan yang dipilih merupakan penutur jati bahasa Kaili dialek Ledo yang terdiri atas kepala adat, tenaga pengajar, dan tokoh masyarakat. Kacang hijau, tambue. Keluarga sampai subuh. Terus anak laki-laki. Anak langgai. Oh, anak langgai. Kalau adik laki-laki, Pak? Dui langgai. Langgai. Dui langgai. Keenam, pengklasifikasian dan penyusunan data sesuai dengan jenis dan golongannya. Kemudian, dilanjutkan dengan pengeditan dan pendesainan gambar sesuai dengan data yang ada.
Kegiatan selanjutnya adalah lokakarya yang bertujuan untuk memverifikasi keabsahan data oleh para informan pada saat pengambilan data sebelumnya. Yang terakhir adalah pencetakan dan pendistribusian kamus bergambar bahasa Indonesia, Kaili Ledo, dan bahasa Inggris ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Khususnya yang memiliki pengajaran mulok bahasa Kaili dialek Ledo seperti TK Negeri Model Terpadu Madani, SD Putra Kaili Permata Bangsa, dan sekolah yang lainnya. Nah, ini ada gambar keluarga, tentang keluarga. Ya, ini kalau dalam bahasa daerah ya, iya bahasa Inggris itu. Kalau bahasa daerah bilang sangu. Apa? Sangu. Aja. Sebut apa kalau satu dalam bahasa daerah? Sangu. Terus dua, randua. Ya, randua. Ingat. Kalau dua berapa? Alhamdulillah kami mendapatkan buku kamus bergambar bahasa Indonesia Kaili Ledo Inggris dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana buku ini insya Allah jadi pedoman kami di TK Madani untuk pembelajaran kepada anak-anak usia dini di TK Madani, dan sejak usia dini kami tanamkan dengan bahasa Kaili, di mana bahasa Kaili kita lestarikan sejak usia dini. Saya sangat bangga Balai Bahasa Sulawesi Tengah bisa berkontribusi dalam penyebarluasan bahasa Kaili, khususnya bahasa daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi terima kasih banyak Songong Puasi. Ini kamu saya kira sudah diterima karena memenuhi syarat. Apalagi saya ada beberapa kali penelitian di BGT meneliti tentang kebijakan bahasa bidang saya. Bahasa ini diajarkan linguistik di Kaili Ledo. Untuk ini untuk anak usia TK dan SD ya. Jadi kalau menurut saya pribadi insya Allah apa yang kita kerjakan sekarang ini artinya sudah memenuhi syarat. Lestarikan bahasa daerah. Produk unggulan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah adalah 1. Jurnal multilingual. Jurnal multilingual adalah jurnal kebahasaan dan kesastraan yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan dapat menjadi wadah kreatif dan inovatif bagi para ilmuwan dalam menuangkan gagasan, pemikiran, konsep, pengamatan, dan penelitian dalam bidang kebahasaan, kesastraan, maupun pengajaran. 2. Buku Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M COVID-19 dalam bahasa daerah. Pada tahun 2021, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah telah menerjemahkan buku Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M COVID-19 sebanyak 10 bahasa, yakni Saluan, Balantak, Banggai, Totoli, Buol, Kaili Dialek Rai, Pamona, Mori, Ta'a, dan Dondo. 3. Rubrik Bahasa dan Sastra Kerjasama Mercusuar. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah menyediakan wadah bagi sahabat bahasa untuk menulis di kolom rubrik Bahasa dan Sastra. Redaksi
menerima tulisan berupa esai atau opini atau artikel, cerpen, dan puisi yang terbit pada harian mercusuar setiap Sabtu. 4. Kamus Bergambar Indonesia, Kylie Ledo, Inggris. Kamus ini diperuntukkan bagi anak-anak baik tingkat sekolah dasar maupun taman kanak-kanak. Kamus ini dirancang menggunakan desain yang menarik, diharapkan mempermudah anak-anak belajar bahasa Kylie, khususnya yang bukan penutur asli Kylie. Kamus ini diharapkan menjadi acuan dalam pengajaran muatan lokal bahasa daerah di Bumi Tadulako, Sulawesi Tengah. 5. Terjemahan buku cerita rakyat dalam bahasa daerah. Tahun 2021, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah telah banyak menerbitkan buku bacaan terkait cerita rakyat dalam beberapa bahasa daerah di Sulawesi Tengah. Enam, perpustakaan digital. Selain memiliki perpustakaan, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah juga menyediakan perpustakaan digital guna memudahkan pengguna mencari buku yang ingin dipinjam melalui laman Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. 7. Aplikasi peta layanan bahasa Sipalaba. Pada tahun 2021, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan suatu aplikasi terobosan baru guna memudahkan masyarakat memperoleh data layanan bahasa yang telah dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Sipalaba. Sahabat bahasa dapat mengunjungi Sipalaba pada laman sipalaba.kemendikbud.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Sulawesi Tengah Haji Rusdi Mastura mengucapkan selamat merayakan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Mari bersama sehat untuk Sulteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, salam Pancasila. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Masyarakat Palu, dimanapun kita berada, yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, bahasa merupakan alat yang digunakan oleh kita untuk bisa menghubungkan dan membangun pengertian antara satu dengan yang lain dalam berkomunikasi. Dan di kesempatan ini, saya Wali Kota Palu, Hadianto Rasid, mengucapkan selamat Bulan Bahasa dan Sastra 2021. Mari kita menggunakan bahasa yang baik, berbahasa yang sehat untuk Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang tangguh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, salam Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP, Rektor Universitas Tadulako, mengucapkan selamat merayakan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Mari berbahasa sehat untuk Indonesia tangguh. Selamat, mari kita sama-sama membangun Indonesia dalam bingkai bahasa dan sastra Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, saya Haja Mas'ama Mufti mengucapkan selamat merayakan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Mari berbahasa sehat untuk Indonesia tangguh. Songgo puasi tabe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah